Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Andi Darmawati, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia pada program Smart School. Mari kita tingkatkan kualitas pendidikan lewat generasi cerdas berkarakter cerdaski. Ya. Pertemuan hari ini masih dibahas teks cerita novel sejarah. Untuk kali ini masuk pada nilai budaya, sosial, dan estetis. Ya Ananda, cahaya pagi terasa hangat, sarapan pagi makan ketupat, pergi sekolah penuh semangat, niscaya banyak ilmu didapat. Ananda dan Bapak Ibu guru pendamping, mari kita semangatkan, beri semangat kepada siswa-siswa kita supaya selalu bersemangat mencari ilmu. Insya Allah akan berkah, apalagi hari ini hari Jumat. Tujuan pembelajaran mengetahui dan mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks cerita novel sejarah. Ya, Ananda perhatikan gambar novel sejarah di slide ini. Semoga sudah ada minimal salah satu buku novel sejarah sudah pernah dibaca. Iya, perhatikan ada Misteri Borobudur, ada Max Havelaar, ada Habibie Ainun, Majapahit, Gajah Mada. Semuanya ini termasuk novel sejarah yang ada kaitannya dengan peristiwa sejarah. Jadi teks cerita sejarah sama halnya dengan novel sejarah. Memiliki kaitan yang erat dengan suatu peristiwa yang terjadi untuk memperjuangkan suatu hal, baik itu kemerdekaan, keadilan, kekuasaan, ataupun sejenisnya. Teks novel sejarah mengandung nilai-nilai atau biasa disebut palue. Jadi ada nilai-nilai pesan-pesan yang akan disampaikan penulisnya lewat bukunya. Nilai-nilai apakah yang terkandung dalam teks novel sejarah tersebut? Ya, mari kita lihat tergantung penggalan-penggalan teksnya. Ananda perhatikan pada slide ada 3 foto yang Ibu berikan. Amati. Pada foto pertama, ya, ini foto seorang mahasiswa membaca buku
novel Gajah Mada yang berjudul Gajah Mada. Jadi saya ingatkan semoga Ananda sudah pernah membaca salah satu novel yang tadi Ibu sajikan. Yang kedua, perhatikan gambar kedua, seorang bapak guru menyambut siswanya pada pagi hari dan siswa-siswa dengan penuh semangat datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ya, disambut dengan ramah oleh bapak ibu gurunya. Jadi semangatnya Ananda datang ke sekolah. Ketiga, perhatikan foto yang ketiga, ada siswa yang menyapu, ada juga yang berjalan. Ya, ini dikerjakan dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab bahwa kebersihan di lingkungan sekolah ya harus dijaga. Nilai-nilai dari foto ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Begitu juga pada teks, pada novel-novel sejarah. Nilai dan teks novel sejarah untuk pertemuan hari ini yang dibahas 3. Pertama, nilai sosial. Yang kedua, nilai budaya. Yang ketiga, nilai estetis. Jadi ada 3 nilai yang akan dibahas untuk hari ini. Apakah yang dimaksud nilai sosial? Iya. Perhatikan dulu foto ini. Dalam foto bisa juga digambarkan, diamati bahwa ada nilai sosial yang dikandung dalam foto ini. Pada foto pertama, iya, ada kakek yang diseberangkan di jalanan oleh 2 bapak memapanya. Ada nilai sosial di dalamnya. Yang kedua, perhatikan nilai bergotong royonglah orang mengangkat rumah panggung untuk dipindahkan. Iya, pada gambar ketiga di pantai, ada duduk di tikar, ada yang memungut sampah, ada yang ke pantai. Ya, orang ke pantai biasanya begini, rombongan untuk bersukacita, untuk saling berbagi, menikmati kehidupan pantai. Maka dari sini ketiga gambar ini ada nilai sosial yang bisa diambil. Jadi apakah nilai sosial? Nilai sosial adalah nilai dalam novel yang berkaitan dengan masalah sosial dan interaksi antara individu dalam masyarakat. Iya, tadi interaksinya individu menolong bapak, kakek. Interaksi individu saling menolong, mengangkut rumah panggung bergotong royong. Kemudian foto ketiga, interaksi ikut bersukacita bersama-sama di pinggiran pantai, menikmati liburan. Ananda perhatikan penggalan novel sejarah berikut. Sebagian terbesar pengantar sumbangan pria wanita, tua dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul, kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Apa yang dimaksud tungku, Ananda? Ya, tungku itu dia berfungsi sebagai panci. Ini terbuat dari tanah liat. Diambil dari petikan novel Mangir, karya Pramudia Anantatur. Ibu berharap sudah ada yang pernah membaca novelnya.
Ananda perhatikan manakah kata-katanya di sini yang mengandung nilai sosial. Manakah kata-katanya yang mengandung nilai sosial? Ya, perhatikan ada kata menyumbangkan. Iya, kata menyumbangkan tenaga juga. Berarti ikhlas, ikut berpartisipasi. Kemudian tuh menyusul, kemudian datang bondongan gerobak, mengantarkan kayu bakar dan minyakan. Ya, nilai sosialnya tampak dalam teks tadi, tindakan menyumbangkan dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pada perkawinan. Ya, berikutnya perhatikan teks novel sejarah ini, Ananda. Hari itu akan diselenggarakan upacara pembakaran Layon Sri Jaya Negara. Semua orang, tua, muda, bersatu padu tanpa ada yang memberi perintah. Mereka bekerja sama, bahu-membahu. Semua orang juga akan bersatu padu bekerja sama tanpa upah untuk pencandian yang akan dibangun di beberapa tempat. Di antaranya tak jauh dari lapangan Bubat, di Sukahaila, di Sukalila, serta di dalam lingkungan istana. Ya, ini petikan teks novel diambil dari Gajah Mada Bergelut dalam Kemelut Tahta dan Angkara, karya Kresna Haryadi. Ya, perhatikan dan amati Ananda, kata-kata yang manakah menunjukkan nilai-nilai sosial di dalamnya. Ya, ada kata layon. Ada yang tahu apa yang dimaksud layon? Layon Sri Jaya Negara. Ini layon mayat yang disiapkan untuk dikebumikan tapi dengan cara dibakar. Ya, inilah tradisi menurut kepercayaan di Bali, ada sebagian umat Hindu dibakar layon Sri Jaya Negara. Ya, yang mana yang menunjukkan nilai sosial? Iya, perhatikan mereka bekerja sama, bantu membahu, bahu-membahu. Artinya ikhlas. Semua orang juga akan bersatu bekerja sama tanpa upah untuk pencandian yang akan dibangun di beberapa tempat. Ada nilai sosial, ikhlas bekerja. Iya, nilai sosial dalam novel tersebut dideskripsikan melalui solidaritas rakyat. Tua muda bersatu padu tanpa ada yang memberi perintah pada hari upacara pembakaran Layon Sri Jaya Negara. Dari sinilah dilihat bahwa teks tadi adalah ada nilai sosial di dalamnya. Berikutnya, nilai budaya. Ya, perhatikan. Ada 3 gambar Ibu sajikan. Diamati gambar ini, ada nilai budaya yang terdapat di dalam gambar ini. Ada pesan, ada nilai yang bisa diambil. Pertama, perhatikan gambar yang pertama adalah budaya memukul beduk. Biasanya pada bulan puasa, bulan Ramadan, ada pesta atau pertandingan memukul beduk. Iya. Pada gambar kedua, ini ada acara kalau
pada adat Bugis Makassar biasa ada adat malam pengantin perempuan atau pengantin laki-laki mengadakan acara mapacing. Itu pada budaya Bugis Makassar. Inilah pada foto ini. Pada foto ketiga, perhatikan Ananda, nilai apa? Ada yang tahu? Tari apa yang sedang dilakukan pada foto itu? Tari apa yang ditunjukkan? Tari apa itu? Ya, Ananda harus mengetahui budaya yang Anda utamanya di Sulawesi Selatan. Tari apa itu Ananda? Tari Pajagah. Tari menyambut para pemimpin kita. Para orang yang dihormati yang berkunjung di tempat kita. Biasanya disajikan dengan tari Pajagah. Inilah budaya. Semoga Anda tahu dari mana tari Pajagah? Iya, ada yang tahu tari Pajagah dari mana? Dari Luwu. Iya, inilah tari Pajagah yang biasa dipakai untuk menyambut para pemimpin kita. Iya, jadi nilai budaya, nilai yang mengandung hubungan dalam suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Misalnya, adat istiadat, kesenian, kepercayaan, dan upacara adat. Iya. Ananda dan guru pendamping, mari kita lanjutkan mengamati penggalan teks novel sejarah berikut ini. Dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di satu tempat, beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah, di hadapannya berdiri selah begindah. Sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer, ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang, tanpa gegas sekalipun di bawah matahari terik. Ini penggalan novel dari judul Mangir karya Pramudia Anantatur. Iya. Iya, ini kalau kita lihat nilai budaya yang ada pada teks tadi yang mana? Yang masuk nilai budaya. Iya. Tadi sudah saya perlihatkan nilai budaya timur yang mengejarkan hidup saling menghormati, hormat terhadap pemimpin, dan menjaga sikap dan perilaku. Inilah berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya berdiri selah begindah. Ya, ingat budaya timur kita. Kalau ada pemimpin kita, ada guru kita yang lewat, jangan lewat-lewat saja, dibiarkan lewat-lewat saja. Ingat bagaimana budaya timur. Ananda tolong diingat itu, kalau ada gurunya yang lewat, ya bagaimana semestinya. Jangan hanya lewat tanpa seperti seakan-akan tidak mengenali bapak ibu gurunya. Mari kita lihat contoh teks berikutnya. Para pejuang yang akan turun ke medan perang serentak mencabut senjata mereka dan kemudian melakukannya angaru di depan Lapatau beserta para punggawa lainnya sebagai pernyataan kesetiaan pada raja. Mereka telah siap menjadi palapi arona arunge, berada di depan dan melindungi siri rajanya. Setelah proses angaru, mereka pun berbaris rapi,
Segera setelah genderang perang dibunyikan, maka menghaburlah para Towaranina itu tanpa rasa takut. Iya, ini diambil dari novel Lapa Tahu Lelaki Tak Mengenal Takut, karya Jamal Pasalongi. Manakah teks di sini Ananda kata-katanya yang menunjukkan nilai budaya? Mana yang menunjukkan nilai budaya? Iya, ini. Iya, perhatikan yang menunjukkan nilai budaya. Ya, nilai budaya Timur yang mengajarkan hidup saling menghormati, hormat terhadap pemimpin dan menjaga sikap dan perilaku. Jadi ingat Ananda, bagaimana budaya Timur, bagaimana harus semestinya menghormati pemimpin kita, menghormati bapak ibu gurunya, menghormati orang tuanya, menghormati kakaknya. Ya, ingat jangan karena sekarang kan dunia semakin kecil dengan adanya ponsel, Ananda bisa melihat bagaimana kehidupan dunia, jangan yang tidak pantas dicontoh, sehingga budaya-budaya barat yang tidak pantas dimasukkan, dicontoh dan dilaksanakan atau dilakukan. Ya, ini harus juga diperhatikan. Berikutnya nilai estetis. Ya, ada 3 gambar yang Ibu sajikan. Ini tidak bisa lagi dipungkiri bagaimana nilai estetisnya. Pertama, ya semoga Ananda sudah ada yang pernah ke Taman Mini Indonesia Indah. Kalau belum, insya Allah suatu saat nanti akan ke sana. Yang penting ya tetap diimpi-impikan. Ini Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah, cerminan Indonesia. Dari foto dilihat itu adalah keong amasnya dari kelihatan jauh. Yang kedua, ya saya yakin Ananda juga sudah mengenal foto ini. Apalagi di buku-buku sejarah selalu ada muncul. Ya, Candi Borobudur. Tidak dipungkiri lagi Candi Borobudur masuk 7 keajaiban dunia. Bagaimana nilai estetikanya, nilai estetisnya pada zamannya waktu itu dibangun. Waktu itu belum ada semen. Kok bisa? Ya konon katanya ya telur burung-burung yang dipakai bukan semen seperti sekarang. Ya, pada foto ketiga tidak bisa dipungkiri lagi bagaimana indahnya nilai estetisnya Candi Prambanan. Jadi apa itu nilai estetis? Nilai estetis yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan. Baik keindahan struktur, pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Ya, Ananda, mari kita lihat penggalan teksnya. Perhatikan penggalan novel sejarah berikut. Iya, ada yang bisa bacakan? Iya. Betapa megah dan indah bangunan itu, karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka belandar bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati. Pilihan dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun. Bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun. Tiang saka diukir indah warna-warni. Kakinya berasal dari bahan batu merah, penuh pahatan ukir, mengambil toko-toko pawayangan atau toko yang pernah ada bahkan masih hidup. Ya, penggalan teksnya diambil dari novel Gajah Mada Bergelut dalam Kemelut Takhta dan Angkara, karya Kresna Haryadi.
Ya, perhatikan Ananda, manakah kalimat-kalimat pada teks ini yang menunjukkan nilai estetis? Ya, karena si penulis novel lewat kata-katanya dia memperlihatkan bagaimana indahnya. Perhatikan. Iya, masih langsung ini kata-katanya indah bangunan. Pilar-pilar kayunya. Ini juga melewati waktu puluhan tahun. Atau 100 tahun. Iya, kalau sudah sampai 100 tahun, ribuan tahun, betapa kokohnya. Kemudian betapa indahnya. Tiang saka diukir indah warna-warni. Lewat kata-katanya bisa dihayalkan bahwa oh begini indahnya. Jadi dia memiliki nilai estetis. Ya, nilai estetis. Ya, itu tadi lagi yang saya tuliskan. Paragraf tersebut dideskripsikan melalui keindahan dan kemegahan tiang saka yang diukir indah warna-warni. Kakinya berasal dari bahan batu merah, penuh pahatan ukir, mengambil toko-toko pewayangan atau toko yang pernah ada bahkan masih hidup. Teknik yang digunakan pengarang adalah teknik deskriptif, di mana menggambarkan lewat kata-kata, seakan-akan pembaca bisa melihat langsung, walaupun lewat kata-katanya, menggambarkan suasana, tempat, waktunya, sehingga pembaca dapat membayangkannya seolah-olah bahwa oh begini, walaupun hanya lewat hayalan pembacanya. Ya, di samping tadi yang dibahas dalam pertemuan hari ini, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai estetis, ada juga nilai karakter positif pesan dalam teks itu dengan mengamati teks. Pertama, nilai rela berkorban. Yang kedua, ada nilai cinta tanah air. Yang ketiga, ada nilai keberanian. Yang keempat, membela kebenaran. Yang kelima, kepedulian, kerjasama, kesetiaan. Yang keenam, kesabaran, kejujuran, pantang menyerah. Ya, nilai-nilai karakter positif inilah yang harus dibangun Ananda. Ya, untuk meraih kesuksesan, bangunlah nilai-nilai karakter positif ini pada diri Ananda. Ya, Ananda, ayo berlatih mengenali nilai-nilai pada teks cerita novel sejarah. Ya, silakan diamati Ananda, nanti raise hand bagi yang ingin menjawab. Pertama, tentukan nilai teks novel sejarah berikut. Seluruh hadirin kini mengangguk-anggukkan kepala mereka. Pertemuan berjam-jam yang berakhir menjelang sholat subuh itu lantas ditutup dengan kesimpulan yang saking begitu jelasnya, sehingga yang tak perlu diucapkan lagi bahwa perubahan arah kiblat bagi Masjid Gede dan masjid-masjid lain di Pulau Jawa tak diperlukan. Aku mencoba membesarkan hatiku yang terasa agak tawar dengan hasil perbincangan ini. Majelis pun bubar. Ini diambil dari teks novel Sang Pencerah, karya Akmal Nasri Basral, halaman 211-212. Ya, Ananda perhatikan soalnya. Nilai pada teks novel sejarah tersebut adalah A. Nilai sosial, B. Nilai budaya, C. Nilai religi, D. Nilai estetis, E. Nilai moral. Iya, Ananda silakan ditulis jawabannya.
Apakah dia nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, nilai estetis, nilai moral? Ya, Ibu perlihatkan kembali teksnya ya, supaya bisa diamati. Judulnya ini novel diambil dari Sang Pencerah, tetapi harus diamati teksnya dengan soalnya. Ingat, kalau ada tes, langsung perhatikan soalnya. Soalnya nilai pada teks novel sejarah tersebut. Apa nilai yang ada pada teks? Iya, silakan diamati dan diperhatikan. SMA 2 Bone C dari kelas 12 IPS 2. Iya. Tepuk tangan untuk yang pertama memberikan jawaban SMA 2 Bone C. Iya. Mari kita lihat, masih ada jawaban? Mari kita lihat jawaban yang tepat. Lagi-lagi terkecoh dari pertanyaan tadi. Ananda perhatikan, memang judulnya novel Sang Pencerah. Karena kalau dilihat judulnya kan langsung yang diingat. Apalagi siapa Sang Pencerah? Ki Haji Ahmad Dahlan. Langsung diingatannya bahwa ini nilai religi. Untuk pertemuan hari ini belum dibahas nilai religi. Ingat, Ibu sudah sampaikan dari awal bahwa ada 3 nilai yang dibahas dalam pertemuan ini. Nilai budaya, nilai sosial, dan nilai estetis. Dan ingat, Ibu tadi sampaikan, di samping mengamati pertanyaan nilai pada teks novel sejarah, iya, diamati teksnya. Iya, yang manakah nilai sosial? Karena yang benar adalah nilai sosial. Ini kan perbincangan. Kemudian ini yang tak perlu diucapkan lagi. Ada musyawarah. Jangan langsung mengatakan, ini nilai religi. Padahal kan tidak dibahas dulu nilai religi. Ibu tadi sampaikan, ingat ya, kalau mengerjakan soal, perhatikan soal dan jawabannya. Kemudian dari awal Ibu katakan yang akan dibahas untuk hari ini ada 3 nilai. Pertama nilai sosial, kedua budaya, yang ketiga religi. Jadi yang ketiga adalah nilai estetis. Jadi belum, dari judul langsung dilihat. Kalau keseluruhan temanya, kalau misalnya dia lari ke nilainya, maka religi. Karena dari judulnya saja Sang Pencerah. Kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan. Ya, di situ sehingga mungkin terkecoh bahwa yang dibahas adalah pada teks ini adalah nilai religi. Jadi Ananda nanti amati. Harus jeli ya. Ya, mari kita pindah ke soal nomor 2. Tentukanlah nilai-nilai teks novel sejarah berikut. Ya, perhatikan Ananda, ini diambil dari novel Hatta, Hikayat Cinta dan Kemerdekaan. Ingat Hatta, Bung Hatta Ananda? Dia adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Por Dakok menjadi simbol pertemuan 2 budaya yang sangat berbeda. Adat Minangkabau yang bersandi sara dengan budaya modern Belanda yang bersandi senjata dan tanam paksa. Tak lama setelah benteng itu berdiri, tumbuhlah beberapa rumah beton bercat putih, bergenteng merah, tanpa kepala kerbau di atasnya. Beberapa menir dan memprov terlihat berjalan-jalan menyusuri jalan yang menanjak dan menurun, menikmati keindahan alam Minangkabau yang terbukti dan berngarai. Mohon maaf Ananda, yang berbukit dan berngarai. Kehadiran mereka juga disertai hadirnya bangunan sekolah lengkap dengan bangku dan mejanya. Orang-orang
yang terbiasa belajar di surau beralaskan tikar terheran-heran melihat anak-anak bule berpakaian rapi, menenteng tas, dan menulis di meja. Pelbagai perangkat kebudayaan modern turut membonceng para mener dan memprov itu. Iya, diambil dari novel Hatta. Pertanyaannya, nilai pada teks novel sejarah tersebut: A. Nilai sosial, B. Nilai budaya, C. Nilai religi, D. Nilai estetis, E. Nilai moral. Ya, silakan ditulis jawabannya, Ananda. Silakan ditulis jawabannya. Saya kembalikan melihat teksnya supaya tepat jawabannya. Iya, silakan diamati ya, Ananda. Yang manakah jawaban yang tepat? Apakah dia masuk novel budaya, isi nilai novel teksnya budaya, atau berisi nilai sosial, atau berisi nilai estetis? Ya. Iya, silakan. SMA 3 Banteng jawabannya B. SMA 7 Maros jawabannya B. Iya, terima kasih Bapak Ibu guru pendamping yang setia mendampingi Ananda. Iya, jawaban yang benar adalah B. Tepuk tangan untuk semua jawabannya benar. Bahwa nilai yang ada pada teks tadi adalah nilai budaya. Iya. Karena memang dari awal sudah ada kata budaya. Jadi jangan terkecoh. Karena tadi kan nomor 1 banyak yang terkecoh karena dilihat dari judul dan gambarnya. Ya, nomor 3. Perhatikan nomor 3. Gerakan kepanduan tersebut turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda, sehingga kepanduan Indonesia semakin berkembang. Akan tetapi, keberadaan gerakan ini sempat dilarang pada masa penjajahan Jepang karena para pandu ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun, idealisme dan semangat tetap menjiwai para pandu. Pertanyaannya, nilai yang terkandung dalam bagian teks cerita sejarah tersebut adalah sebagai berikut. Perhatikan, ini pada teks cerita sejarah, bukan pada novel sejarah. Kecuali, ada lagi kata kecuali. Ingat, jangan terkecoh Ananda. Kalau kecuali berarti tidak termasuk di dalamnya. Iya, nilai apakah itu? A. Nilai yang tergambar pada cerita tadi, A. Kecerdikan. B. Keberanian. C. Kepedulian. D. Ketelitian. Ya, mohon maaf ini double. Kalau double sudah bisa dengan logis dikatakan ini adalah E. Pengorbanan. Jadi Ananda silakan diamati. Ini teks sejarah. Nilai apa yang bisa ditentukan pada teks tadi? Kecuali, karena ada pertanyaannya kecuali. Jadi Ananda jangan terkecoh lagi, ini ada kata kecuali. Inilah pertanyaan-pertanyaan biasa yang mengecoh kalau seperti ini. Jadi silakan diamati apa yang tidak ada di dalamnya. Adakah, tidak adakah kecerdikan, keberanian, kepedulian, ketelitian, pengorbanan. Ya, Ananda silakan ditulis jawabannya.
Ananda silakan ditulis jawabannya. Bapak Ibu guru pendamping, ya silakan dibantu siswanya menuliskan jawabannya. Iya, SMA 2 Bone A. Jadi yang tidak ada kecerdikan, kata SMA 2 Bone. Terima kasih SMA 2 Bone. SMA 7 Maros, keberanian. Iya, katanya yang tidak ada keberanian. Iya. Kemudian SMA 3 Bantai, jawabannya A, kecerdikan. Terima kasih Bapak Ibu pendamping yang telah mendampingi siswa untuk menuliskan jawabannya. Bapak Ibu hebat dan Ananda yang hebat pula. Mari kita lihat jawaban yang benar. Kepedulian. Ini yang tidak ada kepedulian. Iya, perhatikan Ananda, berdasarkan isi teks tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai yang terlihat adalah kepedulian. Kan tadi pertanyaannya kecuali, berarti ada kepedulian. Kemudian ada, ini kata terlihat dari pemuda yang menginginkan sebuah perubahan dan cara pandang pemuda akan kondisi yang terjadi di Indonesia itu adalah bentuk kepedulian terhadap sesama. Selain itu, kepedulian lainnya dibuktikan dengan sasaran organisasi tersebut, yaitu pemberantasan buta huruf agar pemuda bisa melihat bebas. Jadi nilai yang terkandung yang tidak ada adalah keberanian. Jawaban yang benar adalah A. Tepuk tangan untuk jawaban yang benar. Ya, untuk yang belum benar jangan kecewa Ananda. Ya, mari berlatih dan berlatih diri. Jangan kecewa, masih banyak kesempatan lainnya. Ya, pada tes tadi kita dapat menemukan tadi keberanian yang tergambar dari sikap tokoh-tokoh. Ananda, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kirim pertanyaannya ke alamat email saya andidarmawati12@gurusmahbelajar.id. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dikirim pertanyaannya ke andidarmawati@gurusmahbelajar.id. Saya ulangi dulu Ananda, ada tadi yang terlewat, ini nomor 4. Ya, mohon maaf ini. Ya, kata bijak, belajarlah dari kemarin. Impikan hari ini, gapailah esok hari. Ananda masih muda, jadi mulailah hari ini, karena waktu kemarin sudah tidak bisa terulang lagi. Jadi mulai hari ini impikan apa yang kamu mau impikan. Insya Allah esok hari engkau akan menggapainya. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang melanggengkan keinginannya, maka langgeng juga petunjuk untuk menggapainya. Maka teruslah bermimpi. Bermimpilah selalu. Insya Allah tanpa menghentikan impian itu, jalanan menuju menggapainya akan terbuka selalu. Jangan pernah menyerah. Hari esok masih akan cerah secerah hari ini. Iya. Setulus hati, sepenuh jiwa, sekuat raga, mencerdaskan Sulawesi Selatan. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.